Kalau mau 3 periode atau 4 periode, jadilah pengusaha, jangan jadi penguasa. Tapi kita harus kaya kan, Pak? Harus. Kita harus kaya kan? Orang Islam itu harus kaya. Kamu kenapa beli jam tangan 500 miliar? Saya bilang gitu. 500 miliar? Saya bilang gitu. 500 miliar, Pak? 31 juta dolar. Ya. Betul. Nggak akan puas dan akan selalu ngelihatnya ke atas. Jarang orang tuh mau lihatnya ke bawah. Nah pas kita ngelihat ke bawah, ternyata ini bukan bahagia yang kita cari. Manusiawi kok. Jadi pas kita udah ngerasain itu, ini bukan kebahagiaan kita cari. Makanya aku pernah dengar kalau misalnya terkenal itu adalah kebahagiaan, mungkin Linkin Park vokalisnya nggak bunuh diri. Kalau kekuasaan itu kebahagiaan, mungkin ada presiden di luar negeri nggak bunuh diri, Pak. Kalau orang bilang kekayaan itu kebahagiaan, banyak juga Pak orang kaya stres, masuk rumah sakit jiwa, bunuh diri. Ternyata kebahagiaan itu adalah jadi diri kita sendiri, kita punya keluarga, dan suka apa yang kita lakukan, dan gak usah lihat ke atas. Dan itu hidup langsung Pak, berubah Pak. Pola pikir aku, apa yang aku lihat sekarang, berbeda dari aku 4 tahun yang lalu. Aku lebih bahagia Pak. Daripada aku yang harus mencoba, aku harus lebih dari dia. Ngeliat orang ke orang itu bisa beli itu, aku harus bisa. Boleh Pak, itu awalnya jadi motivasi. Tapi ketika kita terus ada di posisi itu, hati itu nggak nyaman. Ketika kita tidur aja, kita tuh terpikir pengen lebih dari orang. Padahal ketika kita lihat orang-orang hebat ya, termasuk Bapak, semua orang tuh punya buku masing-masing, tapi lembaran pertamanya itu nggak pernah sama, dan lembaran terakhirnya nggak pernah sama. Jadi kita nggak perlu make sure kita tuh sama kayak orang lembarannya, tapi gimana kita pas akhir itu, waktu kita mau menghadap Tuhan, husnul khotimah apa enggak lembaran terakhirnya. Wah itu waktu aku nyimpulin itu dari sendiri, itu deep Pak. Habis itu aku udah nggak ada terlalu tuh Pak, kayak pengen begini, pengen ngalahin ini. Karena dulu aku kayak gitu Pak, ngelihat misalnya Bapak nih orang normal, manusiawi. Normal ya Pak. Dan anak muda harus begitu. Anak muda harus begitu, tetapi tahu batasan-batasan kapan kita harus stop. Sebab kalau enggak, azas keinginan itu bagaikan nafsu birahi yang enggak pernah akan putus-putus. Tapi kita harus melihat azas kebutuhan. Azas keinginan gini, punya rumah 1, kepengen punya rumah 10. Iya. Ya, punya istri 1, mungkin mau punya istri 4. Ada kan semua orang begitu. Keinginannya begitu. Cuman lihat manfaatnya ada nggak? Kebutuhannya ada nggak? Kalau istri 1 sudah lebih dari cukup, ngapain bikin pusing cari istri 2, 3, atau 4? Gitu. Terus, punya rumah 1000 meter, kepengen 1 hektar. Kebutuhannya ada nggak? Kalau nggak ada, jadi sepi kayak lapangan, kayak rumah hantu nanti. Nah, saya selalu mengajarkan anak-anak saya maupun teman-teman. Manusia punya 2 azas. Azas keinginan sama azas kebutuhan. Kalau ingin, apa aja kita ingin. Ngelihat orang punya mobil, punya pesawat, kita ingin. Ngelihat orang punya jam tangan mahal-mahal, kita ingin semua. Tapi butuhnya ada nggak? Kalau nggak ada, jadi mubazir. Nah, misalnya gini, kita ambil yang simpel. Orang punya villa di daerah puncak nih, atau di Bali. Wah, kita juga kepengen punya villa. Terus kita butuh apa enggak? Kalau memang itu jadi second home kita, yang kita akan tinggalin seminggu di Jakarta, seminggu di Bali, atau seminggu di puncak, well, oke. Tapi kalau kita cuma setahun sekali, mendingan sewa hotel di Bali. Mendingan sewa hotel di puncak. Paling seminggu, memang mahal. Tapi kan cari yang suite room, kita pulang, kita tinggal angkat koper. Nggak ada maintenance yang ikutan terus sampai bertahun-tahun sama kita. Kalau kita punya villa, maintenance-nya dari kita harus rawatin. Kalau bocor, kalau rusak, kita harus rawatin. Pusing kepala. Dan juga kalau nggak ditengokin, kadang-kala pembantu-pembantu kita sewain sama orang. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Jadi saya bilang, kayak orang pakai jam tangan. Saya bisa beli jam tangan. Mau yang berapa miliar, ratusan miliar pun masih bisa. Cuman gunanya apa? Lihat jam. Saya ngelihat jam,
Jam 2 juta, Seiko saya punya, muter, rezeki saya sama aja. Kalau saya kecuali saya lihat, langsung rezeki saya 10 kali lipat. Saya beli jam itu. Tapi iya bener kalau juga. enggak buat apa? 2 juta aja. Kan ada orang yang beli jam 7 miliar, ada yang 30 miliar. Kemarin ada yang ditipu tuh ya, kayaknya beli 50 miliar tuh. Oh iya, ada dua. Yang komplain ya? Yang komplain. Itu 70 miliar dia beli, berarti 35 miliar satu. Dia beli 70 miliar, habis itu KW apa katanya? Nggak tahu barangnya nggak datang atau KW. Oh, gitu. Coba 35 miliar kalau dibuat usaha untuk UMKM. Itu jadi banyak, Pak. UMKM satu warung, paling warung Tegal itu butuh 10 juta, let's say. Coba 35 miliar. Bisa 350 warung. Betul. Jangan-jangan 3.500 warung. Itu. Tapi kan ada juga emang orang pakai jam itu fashion ya, Pak ya. Tapi kalau udah 35M kayak over ya, Pak ya. Nah. Tapi kalau dilihat dari sisi investasi, Pak, kan harga jam tuh naik-naik. Betul. Katanya daripada nih nyimpen duitnya di bank. Mending katanya kalau nyimpen duit di jam, kemarin katanya lagi gila-gilaan, ada jam yang dari 100 jadi 200 juta. Betul. Ada yang jam katanya belinya 2M, 3M jadi sekarang 8 sampai 10M. Betul. Nah, kalau itu gimana tuh, Pak? Nah, sekarang kan ini kan nggak 100 tahun sekali. Ya. Cuman saya mau tanya gini. Kalau Adinda lagi lapar, jam itu bisa tukar nasi nggak? Tuker sama warung nasi nih. Dia kagak ngerti. Iya. Iya. Situ bilang, ini barang saya 1 miliar. Saya jual 1 juta. Pasti warung Bener. Tegal di pinggir. Aku mau duitnya aja. Katanya. Nah, bisa kelaparan kita nyari-nyari lagi. Nah, jadi makanya saya bilang, ibu saya dulu ngajarin saya. Kalau nanti kamu sudah dewasa, ya, kamu simpan uang di tabungan atau di emas dan di berlian. Cepat jadi duitnya. Ini kan sekarang fenomenanya memang jam tangan lagi naik. Jadi kayak emas, Pak, dan dia jadi liquid. Jadi misalnya kita butuh duit hari ini, itu jam dijual hari ini, laku hari itu. Iya. Laku hari itu. Laku hari itu tuh, Pak. Betul. Tapi tetap nggak laku di warung nasi, tetap nggak laku. Nah, misalnya gini, pas kayak ada kerusuhan 98, semua toko tutup. Saya ingat Toyota Kijang waktu itu 200 juta. Di airport orang mau jual 15 juta aja nggak ada yang berani beli. Semua tutup, bank tutup. Waktu 98 itu, waktu ada kerusuhan, semua tutup. Bisa nggak tuh bawa ke warung jam tangan kita? Dia nggak tahu, orang warung nggak ngerti. Kan khusus orang-orang yang ngerti doang. Orang-orang yang ngerti pada hari itu udah pada eksodus, pada lari. Dan orang-orang yang ngerti juga mungkin belum tentu berani beli. Karena apa? Waduh, mendingan pegang duit kontan. Kita bisa beli makanan. Kalau kita pegang jam tangan, belum tentu tukar nasi mau. Nah, ini kadang-kala itu ibu saya bilang, waktu saya kecil dinasihatin, saya pikir benar juga ya. Kalau ada duit tunai, jadi ibu saya minta proporsinya 50% tunai, 50% emas. Itu diajarinnya saya. Jadi Bapak sekarang nyimpennya emas dong? Enggak, saya nggak mau nyimpen emas. Kenapa? Kecuali dulu kalau saya nggak punya penghasilan setiap hari, saya pasti nyimpen emas. Sekarang penghasilannya setiap hari kan. Jalan tol kan setiap hari. Adinda lewat, Adinda bayar. Nggak boleh ngutang kan? Nggak boleh. Hari ini marah, macet. Besok balik lagi kan, nganterin duit lagi kan. Nah, itu rezeki anak soleh. Enak juga ya kayak gitu ya. Enak, tapi pembangunannya mahal. Iya, benar. Pembangunan mahal, guys. Triliunan. Nah, kan aku suka dengar juga salah satu kunci kebahagiaan hidup yang Pak Yusuf Hamka bilang kan dengan kita berbagi. Dengan berbuat baik. Dan itu aku rasain juga di kehidupan aku. Ketika kita membuat sesuatu yang buat masyarakat gitu, itu bahagianya panjang. Tapi Bapak ngerasain gak sih, kan sekarang lagi tren juga nih katanya kalau sedekah 1 dapat 10. Sedekah 10 dapat 100. Kalau itu gimana tuh Pak? Itu pernah ngerasain itu terjadi? Atau menurut Bapak itu nggak 100% benar gitu? Gini. Sadako itu harus ikhlas, satu. Oke. Kedua, sadako itu harus sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan.
Dan kalau sedekah mengharap balasan kembalinya 1 atau 10 atau 100, berarti nggak ikhlas. Iya, betul. Ngalir aja. Betul. Dibalas syukur, nggak dibalas alhamdulillah. Gitu aja. Allah mau balas syukur. Wah syukurlillah. Kalau nggak balas, alhamdulillah. Udah gitu aja. Jadi makanya saya bilang, kalau ada orang-orang yang niat sadako, ini nih dagangan gue lagi sepi, gue harus sadako gitu. Saya rasa bukan begitu gak caranya. Terus juga kalau dibilang 1 ganti 10 kali. Allah bisa ganti bermiliar kali kalau kita ikhlas. Kalau Allah ridho. Tapi kalau Allah nggak ridho, biarpun kita kasih banyak juga, 1 juga nggak ada yang kembali ke kita. Nah, saya begini. Saya sadako bukan karena kepengen dibalas. Dan saya sadako juga bukan kepengen pencitraan tampil gitu. Bukan. Saya sadako karena hidup saya dulu dari kecil banyakan dari belas kasihan orang lain. Bahasa kerennya karena sadako orang juga. Kalau saya waktu muda dagang es mambo sama dagang kacang goreng di dekat Masjid Istiqlal, saudara-saudara kita Muslim yang habis sembahyang asar saya datengin. Itu dulu masih duit pakai ringgit 2,5 perak. Seringgit tuh 2,5 perak. Jadi dulu Malaysia? Duit ringgit Indonesia ada. Oh, dulu ada ringgit? Ada, seringgit tuh 2,5 perak namanya di sini. 2,5 perak tuh namanya ringgit. Jadi dulu duit 10 perak, 5 perak, 1 perak, 2 perak, sama ringgit, 1 ringgit 2,5 perak. Jadi kami dagang es itu rata-rata seringgit. Nah kadang-kala beli 3 deh katanya. Dia kasih duitnya 10 perak, kembalinya seringgit. Dia bilang, seringgitnya ambil deh buat kamu katanya. Nah itu sedekah dari orang lain. Nah sehingga di waktu saya punya, saya juga merasakannya gini, bukan karena mau dibalas sama Allah. Saya lihat, orang itu kok kasihan ya, narik gerobak, sudah tua renta, belum tentu dia dapat duit hari ini. Saya langsung datang, saya liwat nih naik mobil nih, saya balik lagi. Pak, titip, kasih. Ini sentuhan hati kita aja. Dan itu saya rata-rata yang gituan nggak usah mikirin. Ya Allah, ntar balas aku ya 10 kali atau balas 20 kali. Enggak tuh, nggak mikirin gitu. Tapi setelah itu multiplier efeknya, kita nggak minta balasan, Allah juga lihat. Allah kan neropong semuanya. Terus dia ridho, dia tambahin kita. Kadang-kala bukan 10 kali, miliaran kali dia kasih. Ini yang saya alami. Saya nggak minta sama orang. Saya bikin nasi kuning dari 6 Februari 2018. Saya jual 3.000, saya beli antara 10.000 sampai 15.000. Dan saya beli dari warung setempat. Saya jual, orang bilang, ini rugi dong. Saya bilang, menurut saya nggak rugi. Nah bagaimana hitungan matematikanya kan, lu beli 10.000, lu jual 3.000. Iya, kalau di dunia matematikanya begitu. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, ini kan kita nggak tahu rahasianya. Dan saya percaya, fastabikul khairat, kalau kita berbuat baik di jalan Allah, dan Allah ridho, insya Allah kita akan diberi kemudahan-kemudahan. Dan saya selalu percaya itu. Lillahi ta'ala aja bekerja. Adinda juga pasti bekerja lillahi ta'ala, kan? Tidak tahu bahwa hari ini Adinda 27 tahun. Adinda punya blessing. Luar biasa. Bukan hanya kekayaan loh yang Adinda punya. Saya tadi kaget. Adinda mempunyai sesuatu yang saya baru umur 50 saya dapatkan itu. Yaitu Adinda pernah merasa jenuh dengan kemewahan-kemewahan dan ingin semuanya, ya sudah, saya baru umur 50. Ya sudah, Adinda 27 tahun. Berarti Adinda lebih hebat dari saya. Iya, Adinda bisa merasakan empati, merasakan di sekeliling kita masih banyak yang susah. Dan tidak perlu tampil, tidak perlu glamor, tidak perlu menunjukkan sesuatu yang glamor-glamor. Ya kan? 27 tahun, saya kaget luar biasa. Saya 50 tahun pada saat usia 50 tahun, setelah saya duitnya ada, cukup banyak, saya baru merasa bosan. Dan jujur, saya mobil tuh sudah mulai saya jual-jualin sebagian.
Jam tangan juga ada sih, jam tangan Rolex itu hadiah dari istri waktu ulang tahun. Kalau saya lebih senang pakai Seiko. Saya mau jual itu jam tangan Rolex saya. Beli waktu itu 200 juta, ditawar orang 500 juta, sekarang lagi naik. Tapi bener-bener itu progres gitu kan Pak. Tapi aku tadi ngutip, kita pernah bicara di depan. Kata Bapak, orang muslim tuh harus kaya. Aku juga dari kecil diajarin gitu kan. Bukan berarti kita ngelihat di dunia ini sementara atau apa, jadi kita nggak usah terlalu nggak usah kaya. Itu salah juga kan? Salah itu. Karena jadi di sini tuh ada ininya ya, apa ada ini namanya ilmunya ini kita nggak boleh kelihatan, mungkin nggak boleh terlalu kelihatan punya kaya gini gitu dan lain-lain, lebih baik sederhana. Tapi kita harus kaya kan Pak? Harus. Kita harus kaya kan? Orang Islam itu harus kaya. Islam itu harus kaya, benar. Kalau nggak kaya, dia tidak bisa bermanfaat untuk saudara-saudaranya. Iya, betul. Dan karena kekayaan, dan karena dia berkekuasaan juga. Iya. Kalau orang Islam berkuasa, dia harus sejahterakan saudara-saudaranya. Itu dia. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi bukan saudara-saudaranya yang muslim loh. Saudara-saudaranya sebangsa dan sekemanusiaan. Ya, setanah air itu harus dia sejahterakan. Betul. Makanya kalau orang Islam nggak kaya itu salah. Jadinya minta-minta ya Pak ya? Jadi minta-minta. Jadi kan ada di guru saya ngajarkan. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah amal sebaik-baiknya. Seolah-olah kita akan mati besok pagi. Nah ini jelas kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Dan itu ibadah juga kalau cari uang. Kalau kita tidur, makan tidur aja, itu bukan ibadah. Jadi kalau di Islam itu ada satu pepatah begini ya, kalau nggak salah. Bila hari ini engkau lebih baik dari hari kemarin, berarti engkau orang hidup. Terus kalau bila hari ini sama dengan hari kemarin, berarti engkau adalah orang yang setengah hidup. Tapi bila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti engkau sudah mati. Paham tuh? Hari ini kalau sama dengan hari kemarin, berarti kita ya setengah mati tuh. Tapi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, kita sudah mati. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita orang hidup gitu. Itu dia. Itu tuh dalam tuh guys. Jadi itu bisa dicatat, dipahami, direnungi. Ini banyak banget ya hari ini ilmu yang kita bisa dapat gitu. Jadi memang Muslim itu ketika dia kaya, dia bisa jadi dia bisa bantu orang-orang, bisa mengikuti apa yang Nabi suruh ya Pak ya. Bisa bahagiain orang. Dan itu tadi poinnya yang kata Pak Yusuf, jangan mengharapkan apa-apa dari Allah gitu. Karena aku pernah ngerasa gini juga, misalnya ya, ini cara gampangnya ya kita untuk mengerti. Misalnya kita punya anak ya Pak ya. Nah anak ini datang nih ke kita, Pah, ini hadiah buat papa. Dia kasih papanya hadiah, misalnya coklat. Tapi dalam hatinya, Pah, nanti abis ini kasih aku ya. Kan aku udah kasih coklat. Besok kasih aku iPhone ya. Kan aku udah kasih papa coklat. Nah, kita sebagai bapaknya nih, kalau ngelihat anaknya ngomong gitu, kita mau ngasih iPhone aja nggak jadi gitu. Jadi mau ngasih iPhone ataupun apa yang anak itu minta, kita nggak jadi kasih. Karena kayak, apa? Ini anak saya tuh ngasih coklat. Misalnya dia mijitin, Pah, ini aku udah pijitin papa. Besok aku minta beliin motor ya. Itu kan kita dengarnya juga kayaknya sakit ya Pak. Kayak, oh ternyata anak gue sayang sama gue, mau mijitin gue, mau ngasih gue coklat karena dia mau sesuatu dari gue. Tapi ketika anak nih datang, dia pijit, dia cium bapaknya, Pak sehat ya, hari ini minum ya Pak, hari ini ya, makasih ya Pak udah nyekolahin aku, makasih ya Pak udah kerja buat aku. Dengan dia kayak gitu, bapaknya tuh ngeliat, ya Allah nak, jangankan sekolah, kamu tempat tinggal Bapak kasih, kamu mau kendaraan Bapak siapin. Nah, anggap aja kita apalagi sama Tuhan ya Pak, yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha segalanya. Kalau kita datangnya itu dengan ikhlas, memang kita sayang sama dia, sama beliau. Sama Allah gitu.
Tuhan pasti ribuan kali, miliar kali tadi. Kata Bapak, lebih sayang kepada kita. Betul. Teorinya seperti tadi. Terhadap anak-anak yang mijitin mengharapkan timbal balik, pasti kita nggak ngasih jadinya. Tapi kalau orang ikhlas saja ya udah saya kalau sama Allah saya cuma niatnya satu. Ya Allah kasih aku kesehatan. Betul. Kasih aku kesempatan. Dan aku akan terus berdakwah mengharumkan namamu dan nama Islam. Itu aja. Saya nggak minta apa-apa sama Allah. Makanya saya kadang-kala bilang sama Allah, kadang-kala nih ya, pas lagi, ini kan musim hujan gede tuh ya. Ada angin puting beliung di mana-mana. Terus di dekat rumah gelap. Saya cuma berdoa, ya Allah, ada apa? Saya bilang, ini kok serem banget keadaannya. Saya bilang sama Allah, kalau engkau mau harta yang kau ambil, ambillah. Tapi jangan ambil orang-orang kesayangan aku. Saya cuma minta itu. Dan jangan ambil kesehatan aku. Itu. Jadi pada satu titik, harta itu bukan sesuatu yang penting buat kita. Ya, kesehatan itu akan menjadi penting. Saya, alhamdulillah, buat saya kaya tanpa kehormatan juga mendingan nggak bisa jadi orang kaya. Yang penting kaya itu adalah hatinya. Kalau hati nggak kaya, materi kaya, kita lihat aja deh. Banyak orang-orang yang flexing kemarin kaya luar biasa cepat. Tapi kehormatannya nggak ada, akhirnya kena borgol. Jangan kayak begitu. Allah belum ridho. Karena nasib orang itu, Adinda, sudah ada catatannya. Makanya Adinda, Allah kadang-kala mencoba kita. Dia kasih kita kenikmatan. Dia kasih kita kekayaan. Dia minta kita bersyukur. Tapi bila kita kufur dan lupa, ingatlah azabku teramat pedih, kata Allah. Jadi makanya saya bilang, Adinda juga 27 tahun. Adinda dicoba sama Allah. Syukuri. Kalau syukur kan ku tambah. Tapi bila kufur dan lupa, ingatlah. Aku bisa mengambil kembali. Tetapi Adinda udah bersyukur. Dengan Adinda bilang, kayaknya saya udah mulai style saya harus pola hidup saya sederhana. Yang gini-ginian gak penting beli-beli barang. Saya juga gak penting. Makanya kalau orang bilang, kenapa sih pakaiannya biasa aja, pakai celana jean amplas gitu kan. Saya bilang, rasa nyaman bahagia saya ya di situ. Ya. Terus orang bilang, pakai jam Seiko. Ya kan? Iya. Saya berasa nyaman saya begini. Orang mau ambil. Orang misalnya saya nggak ngarepin ditodong. Ngapain saya harus pertahankan? Kalau jam miliaran, saya bilang jangan. Tapi kalau ini coba aja, ambil aja. Buat saya aja nih Pak. Ya udah deh, terima kasih Pak. Itu lihat aja mereknya. Iya kan, nggak perlu bohong saya, Seiko saya. Tapi kalau orang ngelihatnya sebagai hobi Pak, gimana? Misalnya kayak aku kan hobi otomotif, ya Pak. Aku hobi otomotif. Jadi aku tuh suka Pak ngelihat mobil bagus, suka. Walaupun udah nggak ada niatan kayak mau foto setiap hari upload di Instagram gitu, enggak. Tapi buat pribadi tuh happy gitu Pak. Nikmatin aja. Boleh. Kalau gitu nggak apa-apa kan nggak Pak? Apa-apa. Bukan saya berarti saya harus jual Lambo. Enggak. Nikmatin. Saya liatin sendiri aja gitu Pak. Pagi-pagi. Yang penting duitnya halal. Nah, yang penting kan nyuri, nggak korupsi juga. Dan bukan hasil flexing. Iya, bukan. Asal nipu-nipu bukan orang hasil afiliator juga. Bukan, nah itu pakai halal. Dan itu wajib. Apa yang kita peroleh, kita harus nikmatin. Tapi kita juga harus berbagi kepada orang lain. Yang penting jangan lupa berbaginya, Pak. Iya, berbagi kenikmatan itu kepada orang lain. Saya masih ada, mobil-mobil mewah masih ada. Pasti dong, pasti Bapak kan butuh buat kenyamanan diri juga kan Pak? Iya, tadinya saya suka Lambo, McLaren, Ferrari. Tapi jalannya waktu ini umur udah makin uzur, badan kadang-kadang udah nggak tahan. Gitu ya. Naik supercar gitu. Akhirnya saya ambil Bentley, saya ambil Rolls Royce gitu. Nah, Rolls Royce pun udah ada 2 yang saya jual. Iya kan? Rolls Royce tuh harganya 430 M ya. Dulu beli murah lah. Terus saya sekarang kalau ada yang mau beli Rolls Royce saya masih ada 1, Bentley saya masih ada 3. Kalau ada yang mau beli saya jualin. Saya yang penting harganya ternyata makin naik. Iya naik Pak sekarang. Saya pegangin dulu, saya bilang saya tunggu dulu gitu. Saya juga gitu Pak. Ketika saya mau jual, udah naik 1-2 miliar Pak. Iya.
Dan harganya katanya makin naik karena susah masuknya lagi. Susah dan harga baru mahal. Iya, PPN naik lagi. Udah 3 kali lipat, 300%. Iya. Katanya pajaknya sekarang. PPN 11% dari 10 juga. Iya. Biaya masuknya naik lagi. Tapi kalau punya aja di rumah nggak apa-apa kan, Pak? Apa-apa. Bukan flexing kan itu? Bukan. Itu bukan flexing. Itu bukan nampang. Itu kenikmatan. Dan memang Adinda pasti punya uang 1.000, belanjainnya 10. Iya kan? Kalau yang namanya flexing punya uang 1.000, belanjainnya 1.000.000. Oh, jadi melebihi. Iya, melebihi. Ini kan duit Adinda sendiri. Iya kan? Kalau duit kita sendiri. Yang penting kalau buat mewah-mewah gitu, yang konsumtif, jangan duit pinjaman dari bank. Kalau pinjaman dari bank kita mesti bayar bunga. Ada teman saya beli jam 30 miliar, bayar bunga, pinjam duit gadein rumah, wah, bunganya 2% 1 bulan, 600 juta. Bayar itu baru flexing tuh, Pak. Ya flexing, menurut saya bukan flexing, bodoh itu. Bodoh itu. Masa 600 juta 1 bulan pakai? Emang orang terus kalau dia pakai, dia dikasih proyek gitu, kalau pakai baju mahal, oh terus orang jadi percaya kasih proyek gitu kan? Nggak begitu teorinya kan? Ada tuh, ada juga gitu. Ada. Memang ada yang kolektor item, ada orang yang beli jam tangan 500 miliar. Ada. Patek Philippe yang barang antik 500 miliar. Kebenaran itu kerabat dekat saya. Saya sempat marahin. Kamu kenapa beli jam tangan 500 miliar? Saya bilang gitu. 500 miliar, Pak? 31 juta dolar. Jam tangan, Pak? Yes. Itu mungkin 3-4 tahun yang lalu heboh itu. Terus saya marahin dia. Kenapa beli? Enggak, gue beli waktu itu lelang di Christie. Di balai lelang Christie, yang balai lelang dunia. Oke. Terus barangnya kemana? Udah gue flip, gue jual lagi. Untung berapa duit? Untung 10%. Oh, berarti itu make sense. Untung 3 juta. Iya kan? Benar, 550. Iya. Berarti 550 miliar dia jual. Dia untung. Ya kalau yang begitu oke lah. Tapi kalau dibuat dipakai, terus bayar pakai bunga, waduh. Namanya bego bin tolol bin bodoh. Waduh guys, ini daging ya. Aku ngerasain daging banget di podcast hari ini sama Pak Yusuf Hamka. Semoga Bapak bisa terus menginspirasi anak-anak muda sekarang kayak kita-kita, apalagi Bapak dengan mau datang ke podcast ini. Kebanyakan penontonnya juga anak milenial. Dan ibu-ibu, mama banyak banget yang nonton. Nah, terutama ya buat kita anak-anak muda. Selain kita bisa merdeka mencari nafkah di negeri tercinta ini, saya selalu ingin memesankan NKRI, harga mati selalu kita gaungkan. Tapi jangan lupa persatuan harga pasti. Dan yang ketiga, pengabdian terhadap negeri sampai mati, dan juga pengabdian terhadap istri harus sampai mati. Oh iya. Ada lagi tambahannya. Jadi bukan hanya kepada negeri. Kalau buat kita laki-laki terhadap istri sampai mati. Gitu. Jadi kalau laki-laki ngasih hadiah mewah ke istri itu boleh, Pak? Boleh. Selama dia mampu dan uang bukan hasil nipu. Oh, selama duit sendiri ya, Pak? Iya, dan juga bukan hasil pinjaman bank. Kalau itu maksa. Selama itu duitnya halal, terus hasil kerja, gitu kita kasih hadiah ke istri, boleh, Pak? Oh, itu. Misalnya nggak kasih mobil gitu, boleh? Boleh. Mau kasih mobil, mau kasih rumah, kasih jiwanya kita aja kita kasih. Masa mobilnya kita kagak kasih? Iya. Kadang-kadang orang juga ngomong, lebay banget sih ngasih tas mahal-mahal ke istri, katanya apa ini. Nah, itu membahagiakan istri itu sebagian dari iman juga kan. Iya. Jadi gini, orang yang menganggap memberikan sesuatu kepada istri adalah salah. Menurut saya gini, saya berani bilang istri saya adalah malaikat saya. Jadi kalau mungkin buat adik-adik yang perempuan, bahwa pasangan kita adalah malaikat kita. Saya ambil contoh gini. Saya tahun 2020, bulan Juni apa Juli, saya turun dari puncak. Saya ngantuk-ngantuk waktu itu. Istri saya ngajak ke puncak, pulang hari. Saya bilang, kamu tidur aja dari puncak ke Ciawi. Terus, begitu dari Ciawi, dia udah melek. Saya nyupir. Di Gunung Putri itu, antara hampir kena microslip. Bahaya tuh, Pak. Tahu-tahu, istri saya menteriak,
Katanya gitu. Dia cuma bilang, saya melek. Saya lihat di depan mobil habis nabrak ngegelundung. Waduh, saya langsung ngerem. Untung saya sempat ngerem tuh. Saya melek. Kalau enggak, saya pasti nubruk tuh mobil yang ngegelundung. Dilarang, saya refleks langsung. Waduh, kenapa itu orang? Saya lihat ngegelundungnya 3-4 kali. Saya langsung berhenti. Saya turun, itu kijang terbalik, rodanya udah di atas. Saya buka pintu depannya, nggak bisa. Saya mau tendang, ada anak kecil. Di belakang terbuka. Saya gotong anak kecilnya, saya taruh di mobil saya. Ibunya di depan lagi nyusuin anak. Saya tarik sampai, itu saya tarik dari bangku belakang. Dia bilang, Pak pelan-pelan dong, jangan kasar. Bu, cepetan Bu, takutnya meledak nih mobil. Saya kan takut berpikirnya kalau mobil terbalik, bensinnya atau apa, ntar meledak. Saya angkat, akhirnya saya gotong ibu sama anaknya. Saya bingung juga, tenaga saya kuat banget itu. Saya masukin ke mobil saya. Akhirnya saya kumpulin di mobil saya. Saya tanya bapaknya. Bapaknya masih sadar, cuman sempoak aja dia punya sikut situ. Pak, ke rumah sakit ada uang nggak? Ada Pak, saya ada asuransi. Mobil bagaimana? Ada Pak, ada asuransi. Kebenaran itu kan tol jasa marga, patrolinya pada kenal sama saya. Terus ambulannya, saya bilang tolong dibawain ke rumah sakit, patroli dibawain ke rumah sakit. Jadi saya hampir kecelakaan. Kalau hari itu pendamping saya tidak teriak, pasti saya di rumah sakit atau di rumah duka. Karena pendamping saya teriak, itulah saya selamat. Jadi makanya, jangan sia-siakan kebaikan istri. Istri itu adalah malaikat kita. Dan juga seorang istri nggak boleh mensia-siakan seorang suami. Suami itu sebenarnya paling tertekan. Dia kerja mencari nafkah. Dia mikirin membahagiakan istri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak dapat nafkah, dia suka takut pulang mau ngomong sama istri bagaimana, ngomong sama anak bagaimana. Itu kadang-kala waktu saya nyari duit belum banyak. Itu kadang-kala suka mau beliin mainan buat anak saya harus berpikir, aduh beliin mainan apa ya, kok mahal ya, uang saya nggak cukup atau apa. Terus, aduh ulang tahun istri saya mau beliin apa ya, duit saya nggak cukup. Nah makanya pasangan kita adalah malaikat kita. Itu yang penting kita tanamkan buat adik-adik generasi muda, ya. Jangan lupa, jangan pernah mensia-siakan pasangan. Kalau Allah sudah takdirkan kalian bersatu, jalankan. Tapi kalau sudah nggak cocok, jangan pakai kekerasan, jangan pakai omongan keras, jangan pakai pukul-pukulan. Selesaikan baik-baik. Ya kan, itu aja buat anak muda. Luar biasa Pak. Ini pesan anak muda udah dapat banget di sini. Thank you Bapak udah mau main ke sini. Suatu kehormatan. Semoga Pak Yusuf Hamka bisa sehat terus. Amin. Salam sama-sama. keluarga. Adinda juga. Amin. Bukan hanya sebagai YouTuber aja, satu hari juga harus punya jalan tol juga. Amin. Nanti belajar sama Bapak ya, jalan tol. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.